Shalom, shalom, Marisa. Selamat Shalom Pak. Terima kasih banyak. Yesus Tapi memberkati. amin. Hadiah yang luar biasa. Tahun kemarin saya belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan puji Tuhan di usia saya yang ke-26 tahun ini dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah hadiah yang terindah Pak. Karena kasih karunia. Haleluya. Kasih karunia itu tidak ada yang bisa membandingkan. Ini adalah hadiah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Aku sampai gimana ya, nggak kuat gitu setelah tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di usiaku yang sekarang 26 tahun, dan ini kado yang terindah yang saya nanti-nantikan. Keselamatan kekal ini yang saya nanti-nantikan Bapak. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kado yang terbesar sepanjang hidup Marisa menerima ya keselamatan. Umurnya sama saya dan anugerah sama. Kita satu umur semua. Karena saya sadar ya, jikalau saya di luar Tuhan, saya tidak akan selamat. Saya akan dibakar seperti ranting yang kering. Pada Yohanes pasal 15 ayat 5 ayat 6, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini firman yang luar biasa, sehingga saya sekarang berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan saya. Amin. Oleh karena kasih karunia. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Bro Rene, kita di sini semua di room ini kita satu umur semua ya, jadi kita jangan satu umur, jadi bersukacitalah ya Bro Rene ya, satu umur ya. Kalau Marisa 26 tahun, Pak Rene dengan Pak Lidara juga 26 tahun ya, tapi 26 tahun dibalik ya. Ya kan, yang penting satu umur, satu itu angkanya sama semua. Haleluya. Tinggal balik aja ya. Pak Bombo mau tanya lagi Pak Bombo. Atau tanya ke ini aja, Pak, tanya Pak Lidara aja. Tuh. Boleh? Iya. Nggak boleh. Lidara. Nggak Boleh ya? Nggak boleh. Boleh lah, jangan begitu lah. Begini Pak, nggak boleh pun saya harus bertanya karena ini jadi ganjalan ini. Oh gitu. Nah sekarang kan usia saya kan 24, gitu ya. Nah seandainya saya meninggal nih, ya, berarti seandainya saya meninggal, nanti di surga nanti usia saya berapa kira-kira penampilan saya? Apa tetap 24 tahun? Waduh, lebih muda lagi. Lebih muda lagi ya. Tapi nggak ada bidadari ya. Maaf. Oh gitu. Ini nggak ada bidadari. Nah, cuma pesan saya, ini kan ulang tahun nih Marisa. Nanti kalau ada yang masuk, kue ulang tahun masuk, jangan rebutan ya. Sabar. Pak Bombong tawa. Ini adiknya baru WA saya. Kalau air baru WA saya. Itu kue ulang tahun itu. Katanya dia bilang, saya mau tanya apa, Marisa. Kalau Pak Warsianto dia nggak mau tanya. Dia bilang Pak Warsi dia ketawa. Dia mau tanya Marisa dulu. Iya Pak Bombom. Gimana Pak? Itu adiknya. Dia baru ya Pak Bombom. Katanya dia mau tanya sama Marisa. Masih ingat kan? Marisa ingat kan si Aditya Jogang? Nah, sebenarnya kalau debat-debat sama kadrun apa yang harus diperdebatkan dulu gitu loh Pak, karena memang jelas ajarannya berbeda gitu, jadi pasti nanti ada perdebatan yang mungkin bisa jadi konflik ya, karena iman saya adalah kepada Yesus, karena dia adalah jalan kebenaran, dia adalah juru selamat saya, dan saya tidak mau membuka lembaran lama lagi gitu ya, saya sudah menutup itu semua. Kalaupun debat dengan Aditya juga mau ngedebatin apa gitu loh, karena tidak melihat namun percaya gitu loh, karena saya sekarang udah mengimani ajaran Tuhan Yesus gitu loh. Jadi
kalau saya sampai debat sama Aditya, yang harus diperdapatkan apa gitu, dan harus dipertanyakan apa gitu loh. Saya orangnya salah satu orang yang nggak suka debat sebenarnya. Debat bisa berdebat, tapi jelaskan saja. Iya. Oke. Kalau dia tanya berdebat-debat, dia tanya sebatas iman, nggak apa-apa. Kalau dia tanya, oh kenapa begini, langsung bilang, emangnya lu nya siapa gua gitu loh. Iya. Siapa sih? Oke. Lu istri lu saja banyak. Kalau air, istri lu banyak, nggak mampu kasih makan. Lu ngurus saya, aneh-aneh aja. Kita aja. Kalau tentang keselamatan, ya bilang, kan keselamatan saya. Itu enggak? Betul. Ya mungkin Betul. kamu menyelamatkan saya. Betul. Ayo Aditya, kamu ditunggu katanya tanya. Aditya ini wea takut dia nih. Ya, dia intinya kita lihat sikon lah Pak Bom ya. Karena orang bertanya itu kan ada beberapa beberapa kemungkinan ya. Kadang-kadang dia bertanya tetapi tidak membutuhkan jawaban. Nah, terhadap orang begitu kita nggak perlu. Tapi selama dia bertanya dan dia mau membutuhkan jawaban kita, ya nggak masalah. Orang yang bertanya tidak membutuhkan jawaban, ketika dia bertanya kita jawab, dia potong-potong. Nah, itu artinya dia tidak membutuhkan jawaban sebenarnya, hanya ingin berdebat itu. Nah, itu lawannya Pak Alidara itu nanti. Dilibas oleh Pak Lidara. Dilibas Pak Alidara. Waduh, Pak Lidara luar biasa. Shalom semua. Shalom. Salam. Pak Bambang, ini tadi bagus pertanyaan soal surga itu Pak. Soalnya kita kan jarang membahas soal itu. Terus ada pertanyaan nih, surganya orang Kristen membosankan gitu loh. Nah ini saya mau tambahin dari Pak Bambang nih. Yang tadi dijelaskan Pak Bambang, saya juga pernah mendapat pengajaran bahwa kalau kita di surga itu saling mengenal. Dan kita akan menggunakan tubuh kemuliaan seperti yang Pak Bambang jelaskan tadi. Bisa disentuh tapi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena ayatnya lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru di Wahyu 21 ayat 5 kan? Iya. Ya. Jadi ya seperti tubuh Yesus bisa tidak dibatasi ruang lah dan waktu dimensi ini. Ya. Kemudian ada ayatnya saya lupa tuh Pak Bambang di 1 Petrus yang biarlah kita menjadi kita satu seperti Kristus, satu bersama Kristus itu di 1 Petrus ya Pak. Yang dia bilang berdoa kepada murid-muridnya supaya mereka menjadi satu dengan kita. Itu di mana ya? Saya lupa itu ayat itu. Petrus. Di mana ya? Yang sering juga ditanyakan sama teman-teman sebelah itu. Yang satu hati, satu tubuh, satu itu. Ya, yang Tuhan Yesus dia berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Biarlah mereka akan menjadi satu dengan kita sama seperti aku satu dengan Bapa. Artinya itu mau menjelaskan bahwa ini yang saya dapat pengajaran ya. Kalau salah mau dikoreksi Pak Bobo. Bahwa di surga itu memang tidak ada kawin-mawin. Tapi kita semua ini orang-orang percaya akan menjadi satu family dengan Yesus. Kita akan saling mengenal, akan menjadi satu keluarga kerajaan sorga gitu loh. Itu. Jadi landasannya itu di ayat itu. Kemudian yang tadi Pak Bombong kasih tahu itu orang kaya dan Lazarus. Nah ini juga yang saya suka, bahwa di surga itu kita akan mendapat pengetahuan langsung dari Kristus. Kita akan dibukakan semua apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Kan Paulus bilang pengetahuan kita belum lengkap, tetapi yang sempurna akan datang pada saat kita di surga ya Pak. Kemudian Tuhan akan mengajar kita, memberi kita pengetahuan. Itu di Yohanes 6 ayat 45. Saya baca coba Yohanes 6 ayat 45. Jadi luar biasa Pak. Jadi kalau di surga kita dapat pengetahuan. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.
dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Itu Yohanes 6 ayat 45. Jadi misteri-misteri yang kita tidak dapati sekarang ini, kita akan dibukakan pengetahuan kita. Dan gambaran surga itu dijelasin ya Pak ya. Akan ada Yerusalem baru, dan ya pokoknya, dan yang utama kita akan bersekutu bersama-sama dan memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi siapa bilang di surganya Kristen tuh boring gitu loh, membosankan. Itu aja sih Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau yang Bapak bilang itu satu hati, satu tubuh, kayaknya di Efesus kayaknya. Betul bukan? Maksudnya apa ya? Bunyinya bagaimana bunyinya? Itu Karena ada Pak yang sama aku di Yohanes, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oh, itu Yohanes Sama seperti 5. mereka juga. Itu Yohanes. Bukan Efesus 4 ya? Kalau itu Yohanes Efesus 4. 4, satu Allah, satu Bapa Yohanes. semua kan. Nah, kalau yang dia bilang Yohanes, Yesus katakan, Yohanes. itu Yohanes 5. Ya, Yohanes sama 5 ayat seperti 19-20 itu. iya, Dan sama Yohanes. seperti mereka di dalam aku. Oh, Yohanes 17 Aku ayat. di dalam mereka. Yohanes 17 ayat 18 ya. Sini. Nah. Ini ya. Ini ya. Nah, ya. Terima kasih. Ya Bapak Adil. Yang tadi di atas Pak, yang tadi Di atas ya. mereka di dalam aku, aku di dalam apa seperti engkau, aku dalam engkau. Ya, Ya, yang benar sini kan 18. ya. Aku mau jadi itu. Bukan itu Ayat tadi, 20-nya ya kalau nggak salah ya. Pak. Ya. Terus naik lagi Pak. Nah Naik ini Pak, lagi ayat Pak. 20 Pak. Supaya mereka menjadi satu, menjadi satu. Iya, Pak. Supaya Iya, Pak. jadi kita semua akan menjadi satu. Satu Iya, Nah, family. ini sudah. Iya. Ini 21 ya. Iya, betul Pak. Iya itu dia. Terima kasih, saya 21. catat Pak. Supaya mereka semua menjadi satu. Habis bilang Petrus, jadi saya bilang Petrus. Ada Petrus. Iya. sorry maklum bukan batuan Pak. Satu keluarga besar. Iya, gitu Pak. Kita akan saling mengenal. Bahkan lebih lanjut, kita akan bisa bercakap-cakap dengan Musa, bisa bercakap-cakap dengan para nabi. Kita akan diberi pengetahuan. Siapa bilang kita di surga Kristen ini cuman ini boring? Justru surga Kristen itu damai sejahtera ya. Damai Iya, sejahtera tidak karena ada surga itu suci, tidak ada kehidupan duniawi lagi, apalagi di sana Tidak ada Pak Tidak ada Bom. kejahatan, tidak ada yang- sakit. Yang pertanyaan saya Pada- itu begini, surganya mereka kan bidadari tingginya kan 27 meter. Terus saya tingginya cuma 178. Dan matanya jeli katanya Pak Bom. Terus nanti kalau saya berhubungan sama dia caranya gimana itu? Saya panjat tangga-tangga atau gimana ya? Pakai tangga. Di darat. Ini Mau dijawab apa enggak ini? Mau dijawab Pak? Ya mau dijawab ya, silakan jawab. Mau. Nanti Bapak Pakai tingginya lift. kayak Adam Pak. Hah? 27 meter tingginya kayak Adam. Memang pada Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, Luar tetapi biasa. kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Gitu loh. Amin. Wah, luar biasa Mari saya. Luar biasa. Sang penggugat. Sang penggugat. Ini Pak Lidara Pak bakal Boleh. BK pensiun ini. Sang penggugat, saya mau penggugat sedikit boleh? Boleh. Sabar Sang lu. penggugat kan Saya belum gugat, saya gugat dulu. Kayaknya Marisa bisa ganti Pak Bom ini. Amin Pak, kalau Tuhan berkehendak Pak tidak ada yang mustahil.
Amin, Nah, amin, amin. Bom, Ganti aja siarannya. Aditya di keep sampai habis Aditya. Ayo talang air. Pak Dani lagi nonton ini. Mana Umi Dini? Ayo Umi Dini lawan Marisa. Ambil dulu talang air, saya mau menggugat sang penggugat dulu. Sang penggugat kan sering bilang 72 bidadari, tapi saya kurang setuju. Seandainya bininya 8 bagaimana? Nah, apa bidadari jadinya? Ayo. Ditambah jadi 80. Hah? Jadi ada gini aja deh, saya ngomong simpelnya aja. Kalau secara hadis, ya bini yang pertama itulah yang menjadi salah satu dari bidadari itu. Oh, Gitu Pak. Jadi yang 7 mah nggak dihitung. Nggak dihitung. Nggak dihitung. Apalagi selingkuhan ya? Perselingkuhan? Wah, udah nggak usah dianggap lah udah. Ada yang mau jihad nggak di sini? Nanti dapat bidadari yang paling cantik di surga. Bidadari yang Iya. Ada itu Pak Reni. Amat. Ada. Ada di rumah saya banyak. Jangan dah. Bu, Pak Reni itu. Ya, lain-lainnya dilelang. Tapi di surga tidak ada sperma katanya Pak Bombong. Namun para penghuni surga diberi kenikmatan berjimak dengan hubungan intim bersama pasangannya yang tidak mereka dapatkan di dunia. Lelaki penghuni surga memiliki kekuatan berhubungan badan seperti 100 lelaki umumnya. Wah, Marisa, saya mau tanya dulu, boleh? boleh? Pelihara hewan apa yang paling menguntungkan, tapi hewannya nggak boleh dimakan? Ayo jawab. Unta Pak, karena kencingnya bisa jadi obat. Salah. Penggugat apa? Penggugat. Paling nggak menguntungkan. suka hewan. Ah. Pelihara cecak, pelihara banyak-banyak, ini nanti dapat pahala. Nah, ini ya. Pelihara cecak banyak-banyak, dibunuh dapat pahala. Oh iya bener juga, cicak. Salah cicak apa ya? Kadang-kadang saya mikir juga. Kita tolong 1 Korintus 2 ayat 9. Makasih Pak Bombong. Itu ada Nabila. Marisa, itu Nabila yang mau minta dibaptis. Mana? Yesus. Itu ada di bawah. Bicara Nabila apa Mawar? Mawar. Shalom, Mawar. Shalom Kak. Iya. Salam, silakan. Nabila apa Mawar nih namanya? Nabila Mawar namanya. Nabila Mawar. Iya, Kamu Mawar yang tidak kasihan ya? peduli. iya Kak. Saya mau bertanya sama Pak Bombom dulu, bisa Kak? Pengen bicara sama Pak Bombom. Agak kencengan dikit Kak.